Sejak usia 12 tahun, MA anak kedua Pinkan Mambo dari pernikahannya dengan Sandy Sanjaya mendapat pelecehan seksual dari SW ayah tirinya. 3 tahun lamanya MA bungkam karena diancam oleh SW. MA sempat gamang untuk speak up karena malu kehormatannya telah direnggut paksa oleh ayah tirinya sendiri. Jika berpihak pada MA dan mendukung perlindungan anak Indonesia, mengapa selama persidangan kasus kekerasan seksual tersebut, Pinkan tutup mulut? Benarkah sejak mengaku menjadi korban pelecehan, MA dijauhi teman-temannya? Pelecehan seksual yang dialami MA anak Pinkan Mambo sekali lagi mengingatkan halayak bahwa orang terdekat termasuk ayah tiri bisa menjadi predator yang menghancurkan masa depan anak-anak tak berdosa. MA bahkan masih duduk di kelas 6 SD saat pertama kali pelecehan itu terjadi. Butuh waktu 3 tahun bagi MA untuk berani mengadukan perbuatan keji ayah tirinya kepada ayah kandungnya. Pada Januari 2021, kasus pelecehan itu dilimpahkan ke pihak berwajib. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang terungkap, aksi bejat SW tak cuma pelecehan, tapi sudah melakukan kekerasan seksual terhadap MA sebanyak 3 kali. Hasil visum pun mendukung pengakuan MA. Mungkin udah bisa dibilang termasuk perkosa. Iya, sebesar itu beritanya, dan udah nyampe pengadilan juga dan di penjara orangnya. Gimana caranya dia bisa dimasuk penjara kalau tidak ada bukti-buktinya atau ada bukti-buktinya? Ada bukti. Sebagai bukti apa? Aku pernah foto. Dan juga aku cek di visum dan ada hasilnya. Tapi foto ada? Foto ada. Oke. Aku sempat fotoin pas aku lihat, oh ya ini momennya pas untuk aku ambil bukti. Karena kejadian yang lain, it was very unexpected and I was. Gimana caranya bisa difoto? He was sitting at in the floor and then he was watching TV. Ada adekku juga. Terus aku duduk di atas sofa. And then he was putting his hand on me. Putting his hand on you? Yeah. And you took a picture? And then I took a picture because he wasn't looking at me. Oh, okay, Yeah. that's good enough. Yeah. Terus ada satu lagi di mana teman aku jadi saksi. Ada saksi orang ketiga juga? Iya. Sekarang maksudnya kalau di pengadilan, Pinkan berlaku sebagai apa? Saksi? Mama, saksi ya, saksi. Saksi, tapi kan nggak ngeliat. Iya nggak lihat, itu dia masalahnya. Ya gimana jadi saksi? Jadi saksi ya ceritain ada kejadian-kejadian aneh di rumah gitu. Nah itu cerita dalam cerita salah satunya juga itu. Kalau undang-undang TPKS ini enggak, pernyataan korban adalah alat bukti. Ditambah nanti visumnya dia. Berikutnya polisi lah tugasnya mencari bukti lain dari si pelaku. Dari persidangan yang ditutupi Pinkan dari awak media terungkap pula bahwa setelah melampiaskan nafsu binatangnya, SW memberikan uang kepada MA sebesar 300 hingga 500 ribu dan mengancam akan membuat masalah besar bagi keluarga MA bila bocah malang itu mengadu pada orang lain. I've been trying to deal with my school. Bentar, ini jujur barusan nanya. Di pemberitaan bilang ayah tirinya ngancem dan ngasih kamu uang tutup mulut 300 ribu, 500 ribu usai melakukan pelecehan, is that true? Iya. Tapi at that time dia bilangnya as jajan. And I believed him because I didn't understand what The he idea did to of me. apa Yeah. itu, oke. Tuh, baru dong. Kalau 2021 harusnya udah ngerti dong. Enggak, jadi kejadian itu dari pas aku umur 12. Sampai 2021 tersebut. Iya, nah pas aku udah beranjak umur Baru ngerti. Dan baru paham. Iya. Oke. Setelah melewati persidangan selama 5 bulan pada 8 Desember 2021,
SW akhirnya divonis bersalah telah melakukan kekerasan seksual pada MA dan diganjar hukuman 9 tahun 6 bulan penjara. Namun SW tidak terima dengan putusan itu sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Hanya saja pada Januari 2022, Mahkamah Agung merilis putusan Pengadilan Tinggi Banten dengan nomor 9/PD SUS /2022/PT yang menyatakan banding SW ditolak. Putusan Pengadilan Tinggi Banten justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang. Lalu benarkah karena mengharapkan hukuman yang lebih ringan, sutradara film Gangsta in Love ini mengajukan kasasi? Apakah Pinkan mendukung suaminya mengajukan kasasi karena ia berharap bisa cepat berkumpul lagi dengan ayah dari 3 anaknya itu? Masyarakat kan cuma bisa menghakimi kenapa Pinkan gini, kenapa kayak nggak dibela, bukan nggak dibela, dan aku juga udah 3 tahun lalu, jadi air matanya juga udah 3 tahun lalu. Jadi kalau sekarang ya masa mau nangis terus, aku kan juga harus biayain anak-anak hidup gitu. Suka minta ketemu sama anaknya gitu. Jadi kadang-kadang dia waktu setelah diusir itu ya kadang-kadang pulang ke rumah kayak pengen ketemu anaknya gitu. Ya kan anak aku kayak suka ya ya dia mau ketemu anaknya, masa aku juga bingung ya gimana posisinya. Jadi maksudnya aku bingung gitu posisinya saat itu. Bingungnya tuh riweh gitu karena aku juga harus cari uang kan sejak papanya dibawa sama pengadilan, maksudnya. Berarti ini kejadian setelah dibawa kan? Nggak dibawa. Makanya sebelum dibawa nggak ada masalah dong. Iya masalah juga karena kan sejak aku nikah sama dia itu 2 tahun kemudian aku kan pulang dari Amerika ke Indonesia, bukan pulang, balik lagi ke Indonesia. Oke. Nah sejak aku nikah sama dia itu susah terus gitu hidupnya ketiga. Jadi dari Amerika tuh susah terus. Oke. Jadi beransur-ansur tambah susah. Nah Pinkan pada saat kejadian seperti itu ngomong sama mantan suami atau masih suami? Masih suami dalam surat ya. Oke. Dia nyangkal dong. Iya pertama nyangkal sih kayaknya, lupa aku juga. Lupa? Enggak lupa sih, cuma kayak. Kamu lupa? Enggak ingat. Ingat, bukan lupa. Dia soalnya ngomongnya rubah-rubah. Ya, tak ada kompromi bagi predator anak. Terlebih bagi publik figur seperti SW, sutradara idealis yang seharusnya memberi contoh baik kepada masyarakat. Akan tetapi di balik kasus pelecehan seksual yang dialami MA, sekali lagi para orang tua diingatkan bahwa korban perceraian yang paling menderita adalah anak. MA dan kakak laki-lakinya harus hidup terpisah dengan ayah kandung mereka dan tak pernah berkomunikasi karena Pinkan melarangnya. Andai Pinkan cerai baik-baik dan menjalin silaturahmi dengan Sandi Sanjaya, bisa jadi MA dan kakaknya tidak akan kehilangan figur seorang ayah. Kamu kan tadi mengatakan bahwa kamu dengan ayah kandung kamu hubungannya di-cut. Dari berapa lama? Dari semenjak aku lahir. Emang ada beberapa ketemuan yang paling bisa kehitung pakai jari. Sampai aku minta papa jemput. So like all of my life, most of the times itu aku cuman ketemu dia kemungkinan 3 kali doang seumur hidup. Ya, karena my mom was blocking from that. Untuk kasus misalnya anak seorang penyanyi ini ya, saya melihat dia begitu pertama hak atas pendidikan ya. Jadi karena kasus ini dia juga nggak sekolah, saya rasa ini harus segera disekolahkan gitu ya. Karena ada PKBM juga untuk mengejar ketertinggalan paket D dan paket C karena dia kan hanya lulus SD ya. Kemudian yang kedua, hak pemulihan dia itu harus ditanggung negara. Jadi kalau ayah atau ibunya tidak bisa atau tidak mau membayar biaya psikologi ya, pemulihan psikologinya, maka sebenarnya itu bisa dilakukan oleh pemerintah atau negara. Bukan cuma Pinkan Mambo dan MA yang belum akur.
Pasca selisih paham, Nikita Mirzani dan Loli putrinya yang tengah menimba ilmu di London pun juga masih perang dingin. Lalu benarkah Loli nyaris putus pendidikan di negeri orang karena Niki tak lagi mengirimkan uang?